Mari kita ulangi sedikit pelajaran kita mengenai soteriologi atau doktrin tentang keselamatan ini. Kita sudah melihat bahwa keselamatan itu terjadi karena dari pihak Allah ada anugerah. Allah memberikan anugerah, yaitu Yesus Kristus, bukan? Nah, kalau anugerah Allah ini diterima oleh kita, maksudnya dari pihak kita, dari pihak manusia, ada iman. Jadi iman itu adalah cara untuk menerima anugerah Allah. Iman tidak lain adalah tangan hati untuk menerima pemberian Allah. Nah, kalau ada dari pihak kita ada iman, maka hasilnya adalah keselamatan. Hasilnya adalah keselamatan. Allah memberikan anugerahnya, yaitu hadiah yang tidak pantas diterima oleh orang berdosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anugerah Allah untuk kita. Nah, kalau kita terima Yesus ini, yang biasa kita namakan percaya pada Yesus sebagai tangan hati untuk menerima anugerah Allah ini, maka hasilnya adalah keselamatan. Jadi dengan kata lain, pada saat seseorang percaya kepada Kristus, pada saat itu orang diselamatkan atau mendapat hidup yang kekal. Tidak usah menunggu 1 minggu lagi, atau menunggu sampai dibaptiskan dulu, atau menunggu sampai 10 tahun ikut kebaktian. Tidak, pada saat seseorang menerima anugerah Allah dengan iman, orang itu diselamatkan. Dan kita sudah membahas apa yang terjadi pada waktu seseorang percaya kepada Kristus, pada waktu seseorang diselamatkan. Sebetulnya ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup dia. Kemarin kita sudah melihat pada saat seseorang percaya kepada Kristus, ya, pada saat seseorang itu diselamatkan, yang terjadi yang pertama, dia masuk ke dalam rencana kekal Allah. Masuk ke dalam rencana kekal Allah. Itu sudah kita jelaskan kemarin, diambil dari Efesus 1, bukan? Ayat 4 sampai 9. Kemudian juga pada waktu seseorang diselamatkan, yang terjadi dalam hidup dia, jadi ini entah disadari atau tidak disadari, dia menjadi orang yang terpilih, ya, yang terpilih. Saya memberikan ilustrasi kemarin begini, misalnya ruangan ini adalah ruang keselamatan. Nah, sebelum saya diselamatkan, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya berada di luar keselamatan, bukan? Saya berada di luar keselamatan. Nah, pada waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, ibaratnya saya masuk melalui pintu ini ke dalam ruang keselamatan. Yesus adalah pintu, bukan? Pintu keselamatan. Jadi waktu saya percaya kepada Kristus, ibaratnya saya masuk dalam ruang keselamatan ini lewat Yesus, lewat pintu Yesus. Waktu saya masuk, dan saya menoleh ke belakang, loh, saya melihat di sini ada tulisan, engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih untuk diselamatkan. Dan sebelum saya diselamatkan, saya tidak tahu kalau saya dipilih. Tapi setelah diselamatkan, saya melihat engkau sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa masalah dipilih ini bukan atas dasar kedaulatan Allah, sehingga Allah semenang-menang menentukan satu orang masuk surga, satu orang lagi masuk neraka, bukan. Tapi atas dasar apa? Masih ingat?
kemahatauan Allah. Karena Allah maha tahu, sehingga sejak kekal itu dia sudah tahu bahwa nantinya akan ada satu orang yang bernama Pak Yuli misalnya ya. Satu orang bernama Pak Yuli, kalau nanti dia sudah berumur sekian tahun, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Allah sudah tahu. Atas dasar kemahatauannya itulah, setelah Yuli percaya, pada saat Yuli percaya pada Tuhan Yesus, maka Yuli disebut orang yang dipilih oleh Allah. Itu yang kedua yang terjadi dalam hidup kita. Atas yang ketiga yang terjadi dalam hidup seseorang pada waktu orang itu diselamatkan, dia diperdamaikan. Ada damai dengan Allah. Dulu seteru Allah, sekarang menjadi anak Allah. Setelah itu yang keempat apa? Ya, dia ditebus. Ditebus. Jadi dibebaskan dari segala tuntutan karena dosa-dosanya. Lantas juga yang kelima apa? Dihubungkan. Ya. Dengan Allah. Dulu Allah murka kepada dia, sekarang dia bisa bersekutu kembali dengan Allah. Karena Allah sudah puas. Sebab segala dosanya hukuman dosanya sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Yang kelima, apa itu yang kelima? Yang keenam. Yang keenam, dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus. Nah ini terutama dilambangkan oleh apa? Pada waktu seseorang dibaptiskan, bukan? Dia diselam ke dalam air, itu satu gambaran bahwa dia sudah mati bersama-sama Kristus, mati terhadap dosa, terhadap hidup yang lama, kemudian bangkit ya, bersama Kristus juga terhadap hidup yang baru, bagi Allah, bagi hidup yang baru. Jadi untuk orang yang percaya, orang yang diselamatkan, dia harus memandang dirinya ikut disalibkan bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Disalibkan artinya mati, bukan? Mati terhadap hidup lama, tapi bangkit juga bersama Kristus. Bangkit ke dalam hidup yang baru. Nah, ini maksudnya dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan di dalam kematiannya terhadap dosa dan kebangkitannya bagi hidup yang baru. Kemudian ketujuh apa? Dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari hukum Taurat. Ini perkara-perkara yang terjadi pada saat kita diselamatkan. Jadi sangat luas sekali berkat-berkat yang kita terima. Jadi selama ini mungkin kita dengar di gereja yang percaya Tuhan Yesus selamat, atas setelah itu ya itu saja diketahui, tidak tahu apa aspek-aspeknya, segi-seginya dan sebagainya. Kalau kita tahu lebih banyak, kita akan makin bersyukur atas keselamatan yang kita terima, bukan? Jadi dibebaskan dari hukum Taurat, tidak usah lagi terkungkung di bawah kuasa hukum Taurat. Saya tidak perlu lagi itu terikat oleh hukum Taurat, karena Kristus menjadi kegenapan hukum Taurat bagi saya. Kristus yang sudah mengerjakan hukum Taurat untuk saya. Kristus adalah kebenaran saya. Lantas yang ke-8, apa yang ke-8? Ya, menjadi anak Allah. Nah, ini ada kaitan dengan kelahiran baru, bukan? Kaitan dengan kelahiran baru. Menjadi anak Allah maksudnya waktu saudara percaya kepada Kristus, saudara diberi sifat ilahi. Diberi sifat ilahi.
dihidupkan kembali oleh Roh. Nah, ini ada hubungannya dengan soal kelahiran baru. Tetapi di sini yang ke-9, waktu saudara diselamatkan, saudara diadopsi, diangkat sebagai anak oleh Allah. Nah, apa bedanya dengan soal menjadi anak Allah? Kalau menjadi anak Allah ini hubungannya dengan soal kelahiran baru, hubungannya dengan sifat baru yang kita terima pada saat kita percaya, yaitu kita menerima sifat ilahi. Itu sebabnya kita disebut anak Allah, karena kita memiliki sifat Allah. Tetapi di sini, ini ada hubungannya dengan kedudukan atau posisi kita sebagai orang yang percaya, yang diselamatkan. Posisi kita diangkat sebagai anak. Posisi itu, kedudukan. Itu yang ke-9. Yang ke-10 apa yang terakhir kemarin? Diterima ya. Diterima oleh Allah di dalam Kristus. Diterimanya itu di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Bukan karena agama atau di dalam agama, tetapi di dalam Kristus. Yang ke-11 belum. Mari kita lanjutkan yang ke-11 sekarang. Nah, ke-11, nah sebetulnya apa yang sudah kita terima, apa yang kita terima pada saat kita diselamatkan itu banyak yang sudah kita bahas, kita pelajari, tetapi mungkin kita belum sadari bahwa hal-hal begitu terjadi pada saat kita diselamatkan. Yang ke-11 yaitu kita dibenarkan. Justified. Itu sudah dijelaskan, bukan? Engkau dinyatakan benar. Karena kematian Kristus, engkau dinyatakan benar. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi pada saat kita percaya, kita dibenarkan. Jadi itu yang terjadi ketika seseorang diselamatkan dalam hidup dia dibenarkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ke-12, yang unik. Forgiven, diampuni. Diampuni dari apa? Dari segala kesalahan kita, dari segala pelanggaran kita. Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 2 ayat 13 juga. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mengampuni apa? Segala pelanggaran. Siapa yang diampuni? Kita. Makanya di sana dikatakan sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Yang diampuni apanya? Pelanggarannya.